Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjut dulu ya. Surah Ali Imran ayat 45 sampai kira-kira 47 sampai ketemu kun fayakun. Ayat ini cakep nih. Sampai ketemu ayat tentang kun fayakun. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Lihat Nabi Zakaria, bahwa Nabi Zakaria udah tua aja tapi masih dikasih anak. Bahkan Allah beri kita yang lebih spektakuler, yakni Maryam yang tidak punya suami tapi punya Isa. Bahkan Isa ini nanti kita akan lihat terjemahannya, dia terkenal bukan cuma di dunia. Jadi kalau ada artis terkenal di dunia, artis manapun dia adanya, itu masih kalah sama Isa. Sebab Allah nanti bilang di ayat yang saya baca, Isa itu, Nabiullah Isa itu terkenal di mana? Di dunia dan akhirat. Wajihan fit dunya wal akhirah. Seperti apa ayatnya? Mari kita ikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قال رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Sadaqallahul azim. Saya kalau udah ketemu kalimat-kalimat kun fayakun tuh ya, saya pengen sedih dah. Karena emang manusia ini yang sering ditakutkan ya sama Rasulullah. Ini udah ya. Sampai mertua kemarin ya. Yang ditakutkan sama Rasulullah apa coba? Yang ditakutkan sama Rasulullah itu adalah dha'ful iman. Yang ditakutkan sama Rasulullah adalah ente berkurang keyakinan. Utang lah gak bakal lunas. Usaha lah gak bakal maju. Modal lah gak bakal dapet. Penyakit lah gak bakal sembuh. Gak bakal melulu. Padahal ada siapa? Ada Allah. Apakah tidak cukup buat kita Allah? Ntar kalau udah ada barangnya, pembelinya siapa? Dikasih pembeli, ntar pembelinya cash apa enggak? Nanya melulu. Kalau nanya melulunya sama Allah, nggak apa-apa. Allah mah makin banyak ditanya, makin keren. Saya kan ngajarin toh ke pemirsa semua tentang tauhid kan. Kita masih ya membahas tentang penghalang rezeki. Tapi saya ngajarin kepada saudara semua bahwa ya yang menghalangi itu siapa gitu. Yang maling ini Allah. Ente pasang billboard segede-gedenya. Di tiap perempatan ente pasang billboard. Di tikungan ente pasang spanduk segala macam untuk ngasih tahu di sini loh ada soto Mansur. Kalau Allah bilang jangan ada hambaku yang melihat, bagaimana caranya wahai malaikatku? Bikin itu spanduk, bikin itu billboard. Bikin itu iklan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang baca. Siapa juga yang bakalan baca? Ente punya warung sepi mulu. Parkirannya lebar, luas. Tapi Allah bilang, jangan ada hambaku yang masuk, wahai malaikat. Gimana ke ceritanya? Itu nggak bakal ada yang masuk. Kalau udah begini ceritanya gimana? Sedih ente. Ada orang ya yang warungnya tuh ngeblusuk. Tapi begitu sampai sini jeder gitu, tiba-tiba ramenya kayak apa tahu ya Allah. Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Ada tuh yang gitu. Kelihatannya kayaknya nggak mungkin laku gitu loh. Tapi ya Allah salam ini ramenya, minta ampun. Sebab apa? Ternyata yang punya warung bos. Sama anak yatim, Masya Allah. Sama janda-janda yang tua.
Kalau ente kan janda muda mulu dikasih. Gimana mau beres urusannya? Kenapa misalkan soto Mansur, soto Yusuf Mansur nggak laku? Rupanya Allah benci sama dia. Allah benci sama dia. Baru dikasih untung dikit aja ya, udah 3 pelacur dia tidurin. Gimana mau untung coba? Allah bukannya benci sebenarnya, nggak ada Allah benci. Allah sayang. Apa yang Allah bilang? Kalau aku kasih dia lagi duit pas-pasan aja 3, bagaimana lagi dia duit banyak? Sedangkan sebaik-baiknya harta adalah amal soleh. Kebersihan diri. Di dunia mah bos, ente seenak-enaknya dunia ada umurnya. Kalau udah sampai nanti di alam akhirat, nggak ada batasnya. Pantangan tuh buat seorang pengusaha tuh ya, ninggalin sholat, berzina. Waduh, pantangan bener nih. Ente business woman nih. Tapi ente cara ngebongkar pintunya pakai badan ente. Waduh. Pakai badan situ, jangan deh. Sedih. Nggak ada yang kuat. Kalau udah Allah azab tuh nggak ada yang kuat. Lebih baik kita jadi orang biasa-biasa aja dah kali dah. Tapi nggak punya utang yang nggak kebayar gitu. Nggak punya penyakit yang bakalan sembuh gitu. Kalaupun punya penyakit ya, pastikan penyakit itu datangnya ujian dari Allah, bukan karena azabnya. Ustadz, emang ada penyakit azab? Ada bos. Nih bayangin. Ente macet, pas kebelet. Oke? Mau turun juga bagaimana gitu? Mau keluar dari tol juga bagaimana gitu? Tiba-tiba setelah 1 jam, 2 jam nahan, ente ketemu nih toilet. Udah berdiri tuh toilet, ternyata ente punya ya saluran apa disebutnya, saluran kantong kemih ya atau apa gitu ya, itu air seni nggak keluar, macet nggak keluar. Kira-kira 2 jam lagi ente bakalan ketemu diri ente di rumah sakit. Apa ia datang sendirinya tuh kanker prostat tiba-tiba ketemu? Saya berdoa kalaupun ada yang penyakit saudara, mudah-mudahan penyakit itu ujian. Tapi kalau orang yang punya kanker prostat umpama kata naudzubillah min dzalik, dia mendapati dirinya ya sering meniduri perempuan yang bukan istrinya. Ini namanya azab. Kalau udah kayak begini bos, ente punya pemasukan 4 miliar sebulan juga udah nggak laku tuh. Tapi don't worry lah, yang azab juga Allah Maha Pengampun kok. Asal minta ampun bener-bener lah sama Allah. Dan kajian kita bukan buat orang lain ya. Bukan berarti pemirsa nih langsung tunjuk-tunjuk. Gua tahu nih lu sering jajan. Jangan begitu. Itu buat kita. Ya, bukan buat orang lah. Bukan buat orang lain. Baik pemirsa, kita istirahat dulu. Iklan yang mau lewat-lewat dulu. Kita punya janji sepertiga Al-Mu'minun yang terakhir kita akan baca. Jadi nanti segmen kedua kita langsung baca surah Al-Mu'minun bagian yang terakhir. Silakan. Baik pemirsa ya, sebelum kita sama-sama baca sepertiga surah Al-Mu'minun yang terakhir, mulai dari 93 nanti kalau tidak salah ayatnya, saudara, saya mengingatkan, merimain, sebelum saudara menjadi pengusaha, pastikan diri saudara bersih dulu, clear. Yang sudah menjadi pengusaha, ya bersih-bersih dirilah, dengan banyak zakat, sedekah, istighfar, ya, mencintai masjid. Apalagi udah jadi pengusaha ya kan, nggak diatur lagi sama orang. Harusnya makin ibadahnya makin cakep. Jangan makin jadi pengusaha, kerjanya makin senang dugem, makin senang kemudian mabok, makin senang ngeboat. Nanti jadi nggak beres. Ya, perhatikan nanti ayat yang akan segera kita sama-sama baca dan dengarkan. Ayat ini masya Allah. Bila mana kebaikan saudara lebih banyak daripada keburukan saudara, maka saudara akan beruntung. Tapi bila mana keburukan saudara lebih banyak daripada kebaikan saudara, maka siap-siaplah menjadi orang yang merugi. Jadi umpama saudara saat ini punya kehidupan dalam dimensi kesusahan, barangkali memang kebaikan saudara yang kurang. Mudah-mudahan dengan cara kita ngaji, hari ini kita dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yuk mari kita ikuti bersama sepertiga surah Al-Mu'minun yang terakhir, yang beberapa hari lalu sudah kita baca sampai 2/3 halaman, 2/3 surah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza jaa'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. Baik pemirsa, saya sudahi lah ya penghalang rizki di episode ini. Yang tergabung di dalam episode besar, semua orang bisa jadi pengusaha. Jadi udah tahu ya, kalau dalam bahasa ringkasnya tuh, apa sih yang menghalangi kita punya rizki? Dosa kita. Saya mereview sedikit. Seorang supir taksi, seorang office boy, seorang pesuruh, seorang pembantu, maaf,
dia lempeng, dia lurus, insya Allah. Allah akan penuhi rezekinya. Insya Allah, insya Allah. Ada aja judulnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka pintu. Waalaikumsalam. Bang Mansur, hari ini jangan masak ya. Istri saya masakin buat Bang Mansur sekeluarga. Dari mulai pagi sampai ntar malam. Yang bener bang. Iya, itu dia. Oh, tuh bawaannya Rizky dateng aja begitu. Lagi ngobrol, diseduhin teh sama istrinya si pengusaha. Si pengusaha ini ngobrol sama Bang Mansur. Bang Mansur anaknya berapa? 5 bang. Ya Allah, ente beruntung ya. Aneh malah gak dikarunia anak nih. Boleh nggak satu anak dari Bang Mansur jadi anak saya? Nggak pak. Jangan 5-5-nya ya sekalian. Emang lagi puyeng. Bang Mansur bisa aja. Iya pak, silakan pak. Anak yang mana yang bapak mau pilih? Apa dia tinggal di rumah bapak? Apa tinggal di... Enggak, tetap tinggal sama Pak Mansur. Saya ngambil jadi anak saya tuh di urusan rezeki dia. Sekolahnya sampai S1 ntar saya biayain. Allah Akbar. Tapi lihat ya, yang bangor nih, yang bandel, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya. Ada duit, Allah kerjain hilang tuh duit. Ada proyek, Allah bikin hancur proyek. Berita sedunia, tapi bukan berita sedunia kekerenan dia, berita sedunia kebejatan dia. Jangan deh, jangan lawan Allah dah. Waktunya sholat. Kalau udah begitu tuh ya, ente jadi pekerja, ente jadi pengusaha, insya Allah. Apalagi ente jadi pengusaha, tambah makmur lagi. Kan keren tuh ya, kita pengusaha nih, di kantor kita nih, kita ngomong. Kita pencet bel nih. Kepada seluruh karyawan-karyawati saya, sebentar lagi zuhur datang. Bos saya bakalan datang, yakni Allah, bos kita semua. Yuk, tinggalin kerjaan, kita sama-sama sholat. Mudah-mudahan Allah bikin kita punya perusahaan, makin maju, makin berkah, dengan kita sholat berjamaah. Subhanallah. Terus kali-kali gitu, azan presiden direkturnya, insya Allah, pada bingung tuh karyawan. Ini mah yang azan, yang nyambut Allah, ya, orang yang paling rendah di perusahaan ente. Coba dong sekali-sekali. Kalau investor datang aja presiden komisaris turun, direksi yang udah pada pensiun juga turun. Kenapa kalau Allah yang udah ngasih gedung, bangunan, pabrik, karyawan, karyawati, usaha, segala macam, begitu datang yang nyambut siapa? Satpam, mending pada lengkap itu pakaiannya. Ada yang sleting yang nggak diselet, dilupa, diajan aja, yang bawahnya nggak diseret. Coba dong tampil azan pakai jas, pakai dasi. Waduh, keren kan tuh ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Azannya presiden direktur ya kan? Yang jadi imam di rootnya, wah keren. Asik. Mudah-mudahan deh. Kita jadi pengusaha yang disenengin sama manusia, disenengin juga sama Allah. Kita jadi pengusaha yang sukses di dunia dan dikenali sama malaikat-malaikat Allah. Oh dia mah hebat. Tapi yang ngomong kayak gitu bos, bukan tetangga doang. Yang ngomong kayak gitu Allah sama malaikat-malaikatnya. Dahsyat, subhanallah. Mantap loh di sini, dahsyat. Saya doain. Dan situ juga doain saya. Mudah-mudahan usaha kita semua sukses. Pemirsa mohon maaf lahir batin. Kalau besok masih pakai ini lagi. Besok hari apa kita? Jumat. Besok pakai ini masih demen. Saya masih demen. Alhamdulillah. Biasanya kalau udah demen, udah tanda-tanda bakal dilelang. Apa aja yang kita cintai, jangan sampai masuk ke hati. Mudah-mudahan Allah SWT panjangin kita punya umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok.